Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bi rububiyyatihi wa jalalihi wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa min sa'iri khalqih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidi wa habibih sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum min jami'i ummati wa ba'du. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala nabiyyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam yashfa'u yaumal qiyamati salasatun al-anbiya summa ulama summa syuhada. Rawahu Ibnu Majah an Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah majelis ilmi, jamaah pengajian rutin malam Selasa pada maghrib Musalla Al-Istiqomah RT 06 RW 07 Komplek TNI AD di TK yang seluruhnya tanpa kecuali saya hormati rahimahullah wa adakumullah wa hafizahullah. Yang pertama dan yang paling utama tidak lain melainkan puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah yang Maha Pengampun. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, paduka alam yang mulia, panutan kita, baginda tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia dan tetap cinta kepada beliau. Waalaikumsalam. Yang tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, melaksanakan wasiat-wasiat beliau, juga tetap istiqomah dalam mensiarkan, mengagungkan sekaligus mempertahankan ajaran Islam, syariat Islam yang telah dibawa, yang telah diajarkan oleh beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita semua yang hadir, juga keluarga kita dan saudara-saudara kita mendapatkan syafaatul uzma dari beliau, mendapatkan air telaga beliau di hari kiamat, dikumpulkan oleh Allah bersama rombongan para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa a'adakumullah wa hafizakumullah. Sebagaimana biasa kita awali pengajian rutin kita pada malam ini, malam Selasa memasuki malam tanggal 26 di bulan Dzulqa'dah 1445 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 3 di bulan Juni 2024. Kita awali pengajian kita dengan pembacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah dan dengan pembacaan sholawat
semuanya dari kedua bacaan tersebut kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang telah mendahului kita, terutama untuk kedua orang tua kita, kakek nenek kita, para sesepuh kita, guru-guru kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak ibu kita, sahabat-sahabat kita. Dan sekaligus kita bermunajat kepada Allah semoga dengan barokah Fatihah dan sholawat yang akan kita baca yang sedang sakit, baik itu anggota keluarga kita ataupun saudara kita ataupun tetangga kita yang seiman seagama dengan kita. Semoga yang sedang sakit oleh Allah lekas disembuhkan dari sakitnya dan diberikan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu digunakannya untuk beribadah kepada Allah secara istiqomah, untuk beramal soleh, untuk berbuat baik. Kita doakan pula anak ibu kita, ponakan-ponakan kita yang sedang dalam keadaan menuntut ilmu di pondok pesantren. Kita doakan semoga mereka oleh Allah dikaruniai umur yang panjang yang barokah, selalu disehatkan jasmani dan rohaninya, dimudahkan dilancarkan dalam mencari ilmu agama dan diberi ilmu yang bermanfaat dan barokah, yang disertai daya dijadikan orang-orang yang soleh dan soleha yang berakhlak mulia berguna bagi agama dan bangsa. Bitul ganiyatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Turja syafa'atu likulli hawlin minal awalin muqaddami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Mustafa min akramil bashari. Nabiyuna Mustafa min ajmalis suwari. Insyaallah pada kesempatan taklim kita pada malam ini merupakan taklim pertemuan yang ke-493. Kita akan mengkaji keterangan yang terdapat di dalam kitab Fathul Mu'in halaman 27 baris yang ke-8 dari bawah.
terdapat sebuah pasal, faslun fi mubtilatis shalah. Bermula ini pasal itu di dalam menerangkan beberapa perkara yang dapat membatalkan sholat. Jadi pada malam ini kita akan membahas tentang pembatalan sholat, tentang perkara-perkara yang dapat membatalkan sholat. Di sini diterangkan tabtulus sholatu farduha wa nafluha la saumun wa i'tikafun bi niyyati qatiha wa taqliqihi bi husuli syai'in walau mu'alan adiyah. Tabtulu akan menjadi batal. Kita biasa menyebutnya batal ya. Tapi kalau saya pribadi menyebutnya batal. Kenapa? Karena hurufnya huruf to, bukan huruf ta. Tabtulu akan menjadi batal. Opo as-sholatu sholat. Farduha baik sholat fardu, yakni sholat yang 5 waktu. Wa nafluha dan ataupun sholat sunnah. La saumun tidaklah termasuk puasa, wa'tikafun dan tidak termasuk i'tikaf. Biniyyati qatiha dengan sebab niat di dalam hati memutuskan atau membatalkan pekerjaan sholat. Nah, jadi kalau umpama seseorang sedang melakukan sholat, terlepas dari apakah sholat yang ia lakukan adalah sholat fardu 5 waktu maupun sholat sunnah, lalu orang tersebut di dalam hatinya ada niat, ada maksud hendak memutuskan pekerjaan sholatnya atau hendak membatalkan pekerjaan sholatnya, maka saat itu pula sholat yang sedang ia kerjakan menjadi batal. Apabila sholatnya dilanjut, diteruskan sampai selesai, sampai ditutup dengan salam, maka sholatnya tidak sah. Sholatnya sudah batal. Kapan batalnya? Di saat di dalam hatinya ada niat memutuskan pekerjaan sholat. Maka bagi orang seperti ini, kalau dia paham, ngerti, wajib diulangi sholatnya. Cuma permasalahannya, kalau orangnya nggak paham, sedangkan orang lain nggak tahu, kalau di dalam hatinya dia telah bangga Pak Imron. Kalau di dalam hatinya dia telah memutuskan pekerjaan sholat. Nah ini yang agak susah nih. Apalagi sholatnya sholat syariah. Kita lanjut. Tapi kalau puasa la saumun wa i'tikafun. Kalau puasa tidak batal. Misal nih, kita lagi menjalankan ibadah saum, ibadah puasa, baik saum yang hukumnya wajib seperti saum Ramadan atau saum qada Ramadan atau saum kafarah atau saum manjurah, saum yang dinajarkan, dan ataupun kita umpama sedang melakukan saum sunnah. Nah, kemudian di tengah-tengah perjalanan saum, katakanlah jam 12 zuhur, di waktu zuhur kita ada niat dalam hati mau memutuskan saum, mau membatalkan saum, tapi kita belum makan apa-apa, itu nggak batal saumnya. Beda dengan sholat. Saum itu batal kalau dia makan, minum, gitu kan. Atau kalau ada sesuatu yang masuk, sesuatu yang nyata, yang berdiri, yang berbentuk, yang kelihatan dengan mata kasat, masuk pada salah satu 5 lubang, baik lubang mulut, lubang kubur, lubang hidung maupun lubang telinga.
Demikian pula i'tikaf. Ketika seseorang sedang melakukan i'tikaf di masjid, kemudian di tengah perjalanan i'tikaf dia hendak memutuskan i'tikafnya, nggak batal i'tikafnya, lanjutkan saja. I'tikaf itu batal, dikatakan batal ketika dia sudah keluar dari masjid. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, namun alangkah bagusnya ketika kita hendak melakukan i'tikaf di masjid supaya mendapatkan pahala i'tikaf yang besar, maka niatnya adalah alayya an a'takifa ma dumtu fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Ada lagi niat i'tikaf yang umum, nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Nah, kalau kita niat i'tikaf dengan niat seperti ini, nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala, maka i'tikafnya mendapatkan pahala i'tikaf sunnah. Tapi kalau niatnya alayya, nah itu lain lagi. Itu lebih besar pahala i'tikafnya, mendapatkan pahala i'tikaf wajib. Jadi dia mewajibkan i'tikaf bagi dirinya sendiri. Karena bagi orang-orang, ya katakanlah para ulama yang soleh, yang ahli ibadah, yang ahlul fadli, yang ahli mengerjakan keutamaan yang ada dalam agama, bagi mereka itu perkara sunnah bisa jadi wajib. Bisa jadi wajib. Bagi kaum awam, bagi kebanyakan umat manusia, mungkin tahajud sunnah, tapi bagi orang-orang tertentu bisa jadi wajib, sehingga ia nggak berani meninggalkannya. Dan memang ada 3 perkara, kata Nabi, alayya faridatun wa sunnatul lakum, atasku wajib, tapi bagi kalian sunnah. Pertama apa? Witir. Yang kedua, sholat. Yang kedua, siwak. Yang ketiga, sholat duha. Ini menurut satu hadis. Tapi menurut hadis riwayat yang lainnya, ada juga mengatakan bahwa qiyamul lail bagi Rasulullah itu wajib, bagi umatnya sunnah. Sholat witir bagi Rasulullah wajib, maka beliau nggak pernah meninggalkan witir. Bersiwak, baik bersiwak sebelum melaksanakan sholat, atau sebelum membaca Quran, atau sebelum melakukan perkara-perkara yang disunahkan dalam agama, bagi Rasulullah wajib. Kemudian sholat duha bagi Rasulullah wajib. Kemudian qiyamul lail, bangun malam, menghidupkan malam dengan tahajud dan dengan sholat sunnah yang lainnya, bagi Rasulullah wajib. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau saum dan i'tikaf di tengah perjalanan ibadah saum, di tengah perjalanan ibadah i'tikaf, kemudian muncul dalam hati niat mau memutuskan puasanya, mau membatalkan puasanya, mau membatalkan i'tikafnya, itu tidak batal puasanya, tidak batal i'tikafnya, lain hanya dengan sholat. Kalau sholatnya terjadi hal seperti ini, otomatis langsung batal sholatnya. Kemudian wadah likihi, dan ataupun menggantungkan niat memutuskan pekerjaan sholat, menggantungkan niat membatalkan pekerjaan sholat bihusuli syai'in, dengan hasilnya sesuatu atau dengan terjadinya sesuatu, walau muhalan, walaupun sesuatu tersebut mustahil terjadi, adian menurut adat, menurut kebiasaan. Nah, apabila seseorang yang sedang dalam keadaan mengerjakan sholat, kemudian di dalam hatinya timbul niat memutuskan pekerjaan sholatnya, niat membatalkan pekerjaan sholatnya,
digantungkan terhadap terjadinya sesuatu. Misalnya dalam hati ini lagi sholat, kalau tiba-tiba hujan turun, saya niat membatalkan sholat. Langsung saat itu juga batal, walaupun hujannya nggak turun. Atau kalau umpama tiba-tiba di depan saya ada kucing lewat, saya niat membatalkan sholat, walaupun nggak ada kucing lewat, batal sholatnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sholat itu bukan main-main, harus serius. Kemudian wataroddudin, dan perkara yang dapat membatalkan sholat. Kalau kita lihat keterangan di kitab Safinatun Najah, perkara yang membatalkan sholat itu ada 14. Tapi kalau di Fathul Mu'in lebih banyak. Wa taraddudin, dan perkara yang dapat membatalkan sholat adalah taraddud. Taraddud itu ragu-ragu. Fihi, di dalam niat memutuskan pekerjaan sholat dia ragu-ragu. Ai al-qat'a, yakni memutuskan sholat ragu-ragu. Tapi kalau was-was itu enggak membatalkan sholat. Ragu-ragu tarodud dengan was-was beda. Nah, jadi ketika sedang melakukan sholat, hatinya ragu-ragu, batalkan jangan nih, batalkan jangan nih, batalkan jangan sholat, udah batal. Nah, ketika muncul keraguan-raguan untuk memutuskan pekerjaan sholat atau untuk membatalkan pekerjaan sholat, maka menjadi batalah sholatnya. Kemudian selanjutnya wabifi'lin kasirin, dan sholat bisa menjadi batal dengan sebab, ini banyak bahasa babiah, dengan sebab, bifi'lin dengan sebab perbuatan atau pekerjaan kasirin yang banyak. Banyak itu patokan dalam ilmu fikih adalah di atas 3 kali. Yakinan yang dilakukan dengan yakin min ghairi si af'aliha, dari pekerjaan selain jenis pekerjaan sholat. Jadi dia melakukan pekerjaan, melakukan perbuatan di luar perbuatan sholat, dan itu dilakukan sangat banyak di dalam sholatnya, dan ini bisa membatalkan sholatnya. Contoh misalnya dia umpama nih, betis kaki kanannya gatal, kemudian dia garuk dengan jari jempol kaki kanannya. Betis kaki kirinya gatal, kemudian sama dia digaruk dengan jari jempol kaki kanan 3 kali berturut-turut, kayak beginilah. Ini kan gerakan besar kayak gini. Nah, itu bisa batal sholatnya. Kan kalau begini dia kan nggak mungkin, malu mungkin. Padahal dengan begitu, dengan begini dulu. Nah, ini satu gerakan, 2 gerakan. Udah beda nih gini. Ini gerakan kecil, mau berapa juga nggak batal sholat. Tapi kalau gerakan besar itu harus ada jeda, harus berhenti. Ukuran berhenti satu tanafus. Kira-kira ukuran ya sama dengan inilah ukuran tumaninah di dalam sholat. Kalau melakukan gerakan besar 3 kali berturut-turut sambung menyambung tanpa adanya jeda, itu bisa membatalkan sholat. Tapi kalau ada jeda, diam dulu, lamanya diam, kira-kira ukuran tumaninah lah, ya itu enggak membatalkan sholat. Nah, apabila perbuatan di luar sholat dilakukan di dalam sholat, dan itu dilakukannya banyak, melebihi 3 kali, dan dilakukan secara berturut-turut atau sambung menyambung, maka itu bisa membatalkan sholat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
sedang dalam keadaan mengerjakan sholat oleh hukum sholatnya dinilai batal, maka tidak usah diteruskan sholatnya, karena sudah batal. Ibarat orang lagi sholat kentut, berarti sholatnya batal. Jangan diteruskan, keluar ambil air wudhu, ulangi lagi sholat dari awal. Nah, sementara kan yang membatalkan sholat bukan hanya kentut saja, seperti apa yang barusan disampaikan pun itu bisa membatalkan sholat. Kemarin dalam pembahasan tentang sujud tilawah, imamnya sujud tilawah, makmumnya tidak, itu pun si makmum bisa batal sholatnya. Atau sebaliknya, makmum sujud tilawah, imam tidak, itu pun si makmum bisa batal sholatnya. Karena apabila terjadi hal seperti ini, maka antara imam dengan makmum akan terjadi tafakus, akan terjadi ketidakharmonisan dalam mengerjakan sholat berjamaah. Misalnya imam baca ayat sajidah di rakaat pertama, setelah Al-Fatihah si imam baca ayat sajidah. Oleh karena si imam lupa untuk melakukan sujud tilawah setelah ia baca sajidah, imam enggak sujud tilawah, tapi si makmum sujud tilawah, itu si makmum bisa batal sholatnya. Kalau imam tidak melakukan, ya makmum jangan, karena kewajiban makmum mengikuti pekerjaan imam. Jadi makmum jangan sok tahu gitu. Ini kadang-kadang ada yang belakang, subhanallah, subhanallah, kenceng lagi. Dia pikir imam salah, dia pikir imam lupa. Ngapain ini imam? Ujug-ujug sujud, ruku juga belum, subhanallah. Padahal yang salah bukan imam, makmumnya yang enggak paham. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau misal kita meninggalkan sesuatu rukun dari rukun-rukun sholat, itu pun bisa membatalkan sholat. Contoh, kita ambil contoh satu aja, masalah tumanina. Tumanina di dalam sholat hanya ada pada 4 tempat. Ini kesepakatan para ulama ahli fikih, para ulama fuqaha. Pertama, indah ruku. Ketika ruku, di situ wajib tumanina. Kedua, indal iktidal. Ketika iktidal, wajib tumanina. Ketiga, indah sujud. Ketika bersujud, baik sujud yang pertama maupun sujud yang kedua, dalam tiap rakaat wajib tumanina. Dan yang keempat, indal julus baina sajadatain. Ketika duduk di antara 2 sujud. Ini wajib tumanina. Nah, apabila ditinggalkan salah satunya, misal ketika ruku enggak tumanina, atau misal enggak tumanina pada waktu i'tidal, atau misal tidak tumanina pada waktu sujud, atau misal tidak tumaninanya pada waktu duduk di antara 2 sujud, ini bisa batal sholatnya karena dia meninggalkan salah satu rukun dari rukun-rukun sholat, yaitu tumanina. Atau sebaliknya, menambah pekerjaan sholat yang tidak ditetapkan di dalam sholat. Padahal menurut keterangan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna fi sholati la syukla. Inna fi sholati la syukla. Ini hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya di dalam sholat itu ada pekerjaan-pekerjaan yang telah ditentukan oleh syariat, yang telah ditentukan oleh hukum, maka tidak layak menambah pekerjaan di luar pekerjaan sholat. Itu bisa membatalkan sholat. Nah, ini hadisnya. Misalnya
tentang mengangkatkan kedua telapak tangan ketika takbir. Kadang-kadang kan ada juga setiap kali bangun dari rakaat, dari setelah selesai rakaat itu selalu mengangkat tangan, ada kan? Misal sholat zuhur 4 rakaat nih, bangun dari rakaat pertama untuk melanjutkan rakaat kedua, angkat tangan. Demikian pula setelah selesai rakaat kedua, angkat tangan lagi. Demikian pula setelah selesai rakaat ketiga, angkat tangan lagi. Keempat nggak mungkin angkat tangan, sebab kamu tahiyat akhir, sebab nggak bangun lagi. Nah itu berarti menambah pekerjaan yang tidak disunahkan dikerjakan di dalam sholat. Tapi kebanyakan ulama mengatakan andai kata demikian itu hanya makruh saja. Karena itu ngangkat tangan tidak terjadi gerakan besar dilakukan 3 kali berturut-turut cuma 1 kali, enggak membatalkan sholat. Tapi makruh. Perkara makruh kalau kita lakukan di dalam sholat itu menunjukkan bahwa sholat kita enggak sempurna. Sedangkan kita ingin mengerjakan sholat dengan sempurna, karena sholat yang dikerjakan dengan sempurna insya Allah diterima oleh Allah. Jadi nggak ada cacat sholatnya. Jangan sampai kita mengerjakan sholat banyak cacatnya karena ketidaktahuan kita tentang hukum-hukum dalam sholat. Padahal disunahkannya mengangkatkan kedua telapak tangan itu hanya ada pada 4 tempat. Yusannu, keterangannya yusannu raf'ul yadaini bi arba'ati mawadi'a. Inda ruku' wa inda i'tidal wa inda sujud wa inda julus bainas sajadataini. Disunahkan mengangkatkan kedua telapak tangan bukan tangga. Disunahkan mengangkatkan kedua telapak tangan sejajar dengan bahu, pertama ketika ruku, kedua ketika i'tidal, ketiga ketika sujud, baik sujud yang pertama maupun ketika sujud dan juga keempat ketika bangun ya. Maaf salah. Disunahkan mengangkatkan kedua telapak tangan pertama indah ruku, ketika kita mau ruku angkat tangan Allahu akbar ruku. Yang kedua indah i'tidal, ketika i'tidal sami Allahu liman hamidah, sunah angkat tangan. Ketiga indah sujud. Oh jadi ketumaninah ya. Salah. Ketiga raf'ul yadaini ya, disunahkan mengangkatkan kedua telapak. Yang ketiga indal qiyam, ketika bangun minat tasahudil awal. Setelah selesai kita melakukan tasahud awal, tahiyat awal, kita disunahkan angkat tangan lagi. Yang keempat apa ya? Indah takbiratul itu yang pertama. Lupa itu. Cuma 4. Ketika takbiratul ihram disunahkan mengangkatkan kedua telapak tangan. Ketika mau ruku disunahkan mengangkatkan kedua telapak tangan. Ketika i'tidal disunahkan mengangkatkan kedua telapak tangan. Dan yang keempat, yang terakhir, ketika bangun dari selesai melakukan tasahud awal, berarti rakaat kedua. Selain itu tidak disunahkan mengangkatkan tangan. Kalau masih mengangkat tangan berarti kita melakukan perkara makruh. Kalau perkara makruh dilakukan dalam sholat berarti menunjukkan sholat yang kita kerjakan nggak sempurna. Gitu para jamaah. Atau umpama kita lagi sholat nih, tiba-tiba ada ular atau ada kalajengking. Nah, kalau secara sengaja tanpa penyebab kita melakukan gerakan besar 3 kali berturut-turut bisa membatalkan sholat. Tapi kalau ada penyebab seperti adanya ular, kita takut dipatuk kan, akhirnya kita pindah tempat kan, usahakan pindah tempat, itu pasti kita akan melakukan gerakan besar. Usahakan setiap 1 kali gerakan jeda dulu, diam sebentar. Tapi kalau kita merujuk keterangan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam
dan Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqatlil aswadaini al-aqrabi wal hayati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan untuk membunuh kalajengking dan ular fisolati ketika sholat. Jadi kita dibolehkan oleh Rasulullah ketika umpama kita sedang sholat tiba-tiba ada ular nyamperin tuh. Ayo, kira-kira kita pas di tempat sujud, apa kita mau sujud di situ? Patut bisa. Kita tidak tepat, gitu. Tapi kalau ularnya membahayakan, boleh dibunuh. Daripada kita yang dipatuk dengan ular yang kita patuk, gitu kan? Demikian pula kalajengking. Tapi kalau kita masih bisa menghindar dan tidak menyebabkan terjadinya batal sholat, ya lebih baik kita menghindar. Walaupun secara hukum dibolehkan seseorang membunuh kalajengking, membunuh ular ketika sedang melakukan sholat, karena di saat itu datang ular atau datang kalajengking. Itu hadisnya hadis riwayat Imam Abu Daud dan Imam Tirmidzi. Demikian sementara pembahasan mengenai perkara-perkara yang dapat membatalkan sholat. Sebenarnya pembahasannya masih panjang, ya mungkin nggak selesai 1 bulan gitu kan kalau mau ditamatkan, ya narayalah. Oleh karena sudah masuk waktu Isya, mari kita tutup karena kita pada kesempatan malam ini mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la Demikian